Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, sekarang kita belajar tentang garis dan sudut bab 7, itu halaman 101. Sambil lihat video ibu, kalian bisa sambil buka buku ya. Kita akan mempelajari garis dan sudut. Nanti dibagi dua, ada garis, ada sudut ya. Garis dan sudut. Ibu hanya mempelajari inti-intinya saja, karena sebelumnya sudah ada video mengenai garis dan sudut. Hubungan antar garis, hubungan antar titik, garis, dan bidang. Yang ini namanya titik, dinamakan titik A. Yang ini garis G atau garis RS. Jadi antara titik R dan S maka dinamakan garis RS. Lalu yang ini bidang alfa atau bidang KLM. Karena di dalamnya ada titik K, L, dan M. Oke, hubungan titik dan garis. Di sini ada yang pertama titik A pada garis L. Jadi titik A-nya ada pada garis L. Lalu yang selanjutnya titik B ini di luar garis M. Jadi hubungan titik dan garis ini hanya pada garis dan di luar garis. Oke, hubungan antara titik dan bidang. Titik C pada bidang alfa. Di sini kemarin ada yang menanyakan video sebelumnya. Kenapa Bu alfa dan beta? Dari ada satu kelas yang menanyakan. Jadi alfa dan beta ini hanya sebagai penanda saja, ya. Titik C pada bidang alfa. Titik D, ini titik D-nya di luar bidang, ini bidangnya. Di luar bidang beta. Ini untuk hubungan titik dan bidang. Hubungan antar garis dan bidang. Di sini ada 3. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Ini. Jadi garisnya terletak pada bidang. Yang kedua, garis tidak pada bidang. Jadi di luar bidang. Ya, yang ketiga, garis L. Nih garis L tuh yang ini jadi kan garis ya. Garis L menembus bidang alfa. Ini kan bidang alfanya ini. Jadi garis L ini menembus bidang alfa. Lalu yang keempat, titik-titik segaris. Titik A dan B pada garis L. Jadi titik A dan B ini ada pada satu garis, yaitu garis L. Titik-titik yang sebidang, titik-titik sebidang, titik C dan D pada bidang beta. Ini dibacanya beta. Ya. Oke. Lalu titik A dan B melalui. Nah, ini kita baca dulu yang ini. Gambar 78. Ini di bawah ini adalah garis yang melalui titik A dan B. Titik A dan B disebut garis AB. Dinotasikan AB. Ada garis atasnya di sini. Tanda panah pada kedua ujung AB artinya dapat diperpanjang sampai tak terbatas. Maksudnya apa? Jadi B ini bisa terus diperpanjang. A juga sama, bisa terus diperpanjang. Ya, jadi ini adalah garis AB. Karena titik A dan B ini bisa diperpanjang, ya. Kedudukan dua garis. Ada beberapa. Gambar dua garis terletak pada bidang alfa. Ini bidang alfa. Garis A dan B merupakan dua garis yang tidak sejajar. Ini tidak sejajar, ya. Sejajar itu yang seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas. Dan berpotongan. Kenapa berpotongan? Lihat ada tanda panah di sini. Jadi kalau misalnya ada tanda panah di sini, sebenarnya ini bisa diteruskan seperti yang tadi Ibu jelaskan.
Jadi kalau ini diteruskan, ini juga diteruskan, maka nanti lama-lama dia akan berpotongan. Yang nomor 2 juga, garis yang tidak sejajar dan berpotongan. Yang nomor 3, garis E dan F merupakan dua garis yang sejajar. Ya, sejajar. Kenapa? Karena dia kanan dan kirinya sama-sama 9 cm. Jadi dia sejajar. Nomor 4. Nomor 4 ini garis G dan H merupakan dua garis yang sejajar juga. Nomor 5. Garis I dan J. Ya, sebenarnya ini dia ada J-nya. Nah, tapi kenapa kok nggak kelihatan? Karena dia berhimpit. Jadi kalau misalnya sama, seperti yang di video sebelumnya, pulpen, atasnya pensil. Nah, dia sebenarnya satu tumpuan, ya. Jadi sama, jadi dia berhimpit namanya. Garis K dan L merupakan dua garis yang berhimpit juga. Tapi posisinya saja yang berbeda. Garis M dan N merupakan dua garis yang berpotongan. Ini berpotongan. Nomor 8, garis O dan P merupakan dua garis yang berpotongan. Yang nomor 9, garis Q dan R, ini garis R-nya, merupakan dua garis yang berpotongan tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena dia akan membentuk siku-siku. Berapa sudut siku-siku? 90 derajat. Selanjutnya kegiatan 72, membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Oke, di sini sebenarnya harus digambar ya. Tapi Ibu jelaskan dari buku. Itu halaman 121. Langkah-langkahnya yaitu nantinya akan menjadi jadi garis AB ini menjadi 5 bagian sama panjang, ya. Nah, dari titik A buatlah ruas garis AM dengan ukuran 5 bagian sama panjang sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis AB. Jadi tidak berimpit itu tidak satu garis, yaitu AP sama dengan PQ, jadi dia ukurannya sama. AP sama dengan PQ, Q sama dengan QR, sama dengan RS, dan sama dengan SM. Ya. Oke, selanjutnya. Hubungkan titik M dengan titik B. Kalau sudah dihubungkan, maka masing-masing garis juga dihubungkan, ya. Tadi kan M sama B, lalu S dengan, nah, S1 ditulisnya S1. Di sini kan udah ada R, maka di sini R1, di sini Q, di sini Q1, di sini P1, ya. Jadi ini sejajar sebenarnya, ya. Nih kan tadi kita sudah belajar tentang sejajar. Nah, dengan demikian terbagilah ruas garis AB menjadi 5 bagian yang sama panjang, yaitu apa saja? A, P1 sama dengan P1 Q1, dari sini Q1 ke R1, R1 S1, S1 dengan B. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian sama panjang. Ya, untuk yang selanjutnya kalian bisa sambil dibaca. Ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu ingin menjelaskan contoh 7.5 halaman 127. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang CQ. Yang ditanya adalah CQ. Nah, di sini kan ada segitiga ya, PQR.
ya. Nah, PQR ini, segitiga PQR ini ternyata ada garis. Nah, dia kan sejajar. Ini kalau ada tanda seperti ini namanya sejajar dengan yang ini. Jadi apa? Garis apa dengan sejajar dengan garis apa? CI sejajar dengan QR. Nih, ada tandanya namanya sejajar ya. Garis ini dengan garis ini sejajar. Nah, di sini berarti ada dua yang dibandingkan. Ya, karena kita sudah belajar perbandingan di semester sebelumnya. Nah, diketahui pada gambar di atas bahwa QR sejajar, ini dibacanya sejajar. QR sejajar dengan CI. Sehingga didapat PC, nah berbanding, ini bacanya PC berbanding CQ sama dengan PI berbanding IR. Yang mana aja? Nih, PC berbanding CQ. Jadi ini kan sama ya, PC CQ segaris. Lalu mana lagi? PI berbanding IR. Jadi kalau misalnya yang PC dulu, nanti yang di sininya PI dulu, jangan terbalik IR dulu, nanti akan salah mengoperasikannya. Jadi di sini PC-nya berapa? Di input masukkan nilainya 2,7 cm berbanding dengan CQ, karena CQ-nya belum ada nilainya, sama dengan PI-nya berapa? 3. IR-nya berapa? 4. Jadi 2,7 kali 4. Bu, dari mana 4-nya? Kalian ingat perbandingan. Nih, Ibu tulis di sini ya. Kan tadi PI berbanding CQ sama dengan PI berbanding IR. 2,7 berbanding CQ sama dengan apa? 3 berbanding 4. Nah, di sini ditulis yang tadi kan, buku tadi 2,7 dikali 4 ya, sama dengan CQ dikali 3. Dari mana, Bu? Penjelasannya, kalau berbanding itu kan, ingat nggak apa? Per. 2,7 per CQ sama dengan 3 berbanding 4. Ya kan, kalau berbanding itu kan berarti per. Maka ini bisa dikali silang. Jadi 2,7 dikali 4 sama dengan 3 dikali CQ. Maaf ya, ini goyang-goyang. Nah, oke. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan paham. Setelah itu 2,7 kali 4 10,8 sama dengan CQ kali 3 3 CQ. Maka CQ-nya bagaimana? 10,8 dibagi 3 yaitu 3,6. Maka didapat panjang. Jadi panjang CQ adalah 3,6 cm. Selanjutnya kegiatan 73 halaman 132 mengenal sudut. Nah, di sini ada beberapa kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, mengenai sudut. Yang pertama, itu ada yang sedang memanah, maka dia akan nih, sebenarnya kalau memanah kan ini harus lurus ya tangannya. Nah, ini membentuk A derajat. A derajat, sudut A ya. Ini kalau push up, ini B derajat. Kalau memancing, ini juga bisa membentuk sudut C derajat. Membuka laptop juga sama, membentuk sudut. Ini bangku juga sama, A derajat, membentuk sudut. Nah, ini adalah meja biliar juga sama, membentuk sudut ya. Oke, selanjutnya, nah ini kita sebenarnya belajar ini mengenal sudut. Hubungan sinar garis dan titik sudut diilustrasikan sebagai berikut. Ini namanya titik sudut. Kenapa dinamakan titik sudut? Karena ini sebenarnya sudutnya. Bacanya bagaimana? Sudut A
PB. Dimulainya dari A karena abjad dimulai dari A. A, P, B. Jadi tengah-tengahnya itu adalah sudutnya di mana? Maka P-nya di tengah. Lalu ini adalah sinar garis PA. Ini sinar garis PB. Yang ini sudut APB. Ya, di sudut itu gini tandanya, sudut APB. Ini akan membentuk sudut alfa. Oke, ya. Selanjutnya B, menentukan besar sudut dibentuk oleh jarum jam. Contoh 7.7. Tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2 tepat. Nah, di sini jarum jamnya di angka 2, jarum menitnya di angka 12. Nah, alternatif penyelesaiannya bagaimana? Kita dapat melihat bahwa pukul 2 jarum jam menunjuk ke arah bilangan 2 dan jarum menit menunjuk ke arah bilangan 12, sehingga sudut yang terbentuk adalah 1/6 putaran penuh. Ya, kenapa nih? Sebenarnya kan gini kan, ini dari 12 ke 2, 2 lalu nanti ke 4, 4 ke 6, ini kan sudah 3 ya. Nah, ini 4, 5, 6. Maka 1 putaran per 6. Ya, maka ini 1/6. 1/6 kali 360. Kenapa 360? Karena dalam 1 putaran penuh adalah 360 derajat ya. Jadi 360 dibagi 6 sama dengan 60 derajat. Jadi sudut yang terbentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika pukul 2 adalah 60 derajat. Selanjutnya, mari kita cermati pengukuran sudut yang terbentuk oleh jarum jam dan jarum menit pada waktu-waktu yang lain. Perputaran selama 12 jam, jarum jam berputar sebesar 360 derajat. Akibatnya, pergeseran tiap 1 jam 360 derajat dibagi 12. Jadi, setiap 1 jamnya adalah 30 derajat. Oke. Selanjutnya C, penamaan sudut. Ya, di sini ada sudut ABC. Oke, ini sudut ABC. Oke, nah di sini untuk membentuk sudut, untuk membentuk besar sudut yang akan digambar, kita dapat menggunakan namanya apa? Busur, alat untuk mengukur sudut. Ini namanya pusat busur, ini garis horizontal, ini garis vertikal. Ya, kebetulan busur ibu ketinggalan di sekolah. Ya, cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Jadi nanti misalnya garisnya di sini ya, maka dari 0 derajat ini kan ini 0 ya, nih kelihatan, kalau yang di sini kelihatan 0, maka garisnya di sini pasti 0 derajat ya. Misalnya sampai berapa nanti sudutnya, misalnya sampai sini, maka di sini berapa, lihat yang dalam ini kan tandanya 0, maka di sini 40 derajat. Maka sudut, kalau sudutnya seperti ini, maka ini berapa sudutnya? 40 derajat. Nah, di sini ada beberapa sudut. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip itu antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Tapi 90 derajat ini tidak termasuk ya. Ya, jadi kurang dari 90 derajat. Jadi kalau 90 derajat termasuk ke dalam sudut siku. Nah, sudutnya ini lurus. Sudut lurus berapa? 180 derajat. Adalah sudut tumpul. Sudut tumpul dari berapa? 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Oke. Kegiatan 7.4, hubungan antar sudut. Mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini.
Yang pertama ada sudut berpelurus. Kalau sudut berpelurus berarti ini 180 derajat. X derajat, sudut X derajat ditambah Y derajat, itu sudut berpelurus. Sudut berpenyiku. Berpenyiku berarti ada sudut siku-siku, terdapat sudut siku-siku. Berapa? 90 derajat. X derajat ditambah sudut Y derajat. Sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang, di sini ada dua tanda. Ada yang satu garis, ada yang dua garis. Jadi bertolak belakang berarti kayak manusia aja, belakang-belakangan. Nah, jadi T1, ini T1, T2, T3, T4. T1 berarti bertolak belakang dengan T3. T2 bertolak belakang dengan T4. Nah, besarnya itu sama. Jadi T1 sama dengan T3, T2 sama dengan T4. Jadi kalau T1-nya 90 derajat, di sini 90 derajat. Kalau di sini 40 derajat, di sini 40 derajat. Itu contoh ya. Oke. Sekarang sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Kita langsung, nanti kalian bisa ini baca ya. Kita langsung ke halaman contoh 7.10 halaman 144. Sudut berpenyiku. Ayo tadi berapa sudut berpenyiku? 90 derajat ya. Ini kalau ada tanda kayak gini, walaupun nggak dibilang sudut siku-siku, nanti kalau di soal ya, kalau ada tanda seperti ini berarti udah langsung tahu 90 derajat. Nah, berarti sudut R derajat ditambah sudut S derajat. Nah, berarti sudut AOB ditambah sudut BOC sama dengan 90 derajat. Jadi AOB sama dengan 90 derajat dikurangi BOC. Ya, hubungan antara sudut BOC dan MAOB disebut sudut berpenyiku. Ya, jadi kalau nyari R derajatnya tinggal berarti 90 derajat dikurangi S. Kalau mencari R-nya ya, kalau yang diketahui R, yang mau dicari S, maka 90 derajat dikurangi R. Oke, itu contoh 7.11. T tambah U sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena sudut berpelurus. T derajat ditambah U derajat 180 derajat. Jadi kalau mencari T derajat sama dengan 180 derajat dikurangi U, atau mencari U bagaimana? 180 derajat dikurangi T. Ya, anak-anak, sekarang materi B, pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Nah, bertolak belakang itu seperti kalau manusia belakang-belakangan. Nah, kalau belakang-belakangan gimana? Berarti ini kan T itu ada T1, T2, T3, T4. Nah, belakang-belakangan T1 dengan T3, T2 dengan T4. Sama seperti lintasan kereta api ini ya. Jadi, besar sudut ini sama dengan besar sudut ini. Jadi kalau bertolak belakang itu besar sudutnya sama. T1 sama dengan T3. T2 sama dengan T4 ya. Di sini ada sudut berpelurus dan bertolak belakang. Ini hanya diamati saja. Contohnya gini. Kalau misalnya T1-nya 50 derajat, berapa T2-nya?
maka ini kan berpelurus ya, 180 derajat. Jadi kalau T1 nya 50 derajat, maka 180 dikurangi 50 derajat. Jadi berapa? 130 derajat T2 nya. Begitupun dengan ini ya, ini berpelurus 180 derajat. Yang ini T1 sama dengan T3, ini bertolak belakang ya. Lalu ini berpelurus atau bertolak belakang? Berpelurus. Yang ini berpelurus, yang ini bertolak belakang ya. Hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar, halaman 151. Ya, di sini ada garis K dan L. Garis L merupakan dua garis sejajar. Sejajar karena dia ada tanda panah ini yang tadi sudah Ibu jelaskan. Dipotong oleh satu garis, yaitu garis M. Nah, ini dapat kalian pelajari di halaman 156. Yuk kita buka halaman 156. Ya, di halaman 156 ini ada nama-nama sudut. Ini perlu kalian pelajari dan hafalkan juga. Sudut-sudut luar, berarti ada di luar. Di luar ini berarti 1, sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8. Sudut dalam, berarti yang ada di dalam. Nah, di dalam ini siapa saja? 3, 4, 5, 6. Sudut dalam berseberangan, kan dalam itu yang ini. Nah, lalu dia berseberangan. Nah, berseberangan berarti yang mana saja? 3, menyeberang dengan mana? 5. Sudut 4 berseberangan dengan sudut 6. Yang luar, sudut luar berseberangan. Nah, luar mana saja? 1, 2, 7, 8. Berseberangan, maka 1 dengan 7, 2 dengan 8. Sudut dalam sepihak, dalam, maka yang dalam. Sepihak, sepihak itu berarti, nih, seperti berdampingan ya. 3, sudut 3 dan sudut 6, sudut 4, pasangannya dengan sudut 5. Sudut-sudut sehadap. Nah, yang mana saja? Nah, sudut sehadap ini sama. Ya. Besar sudutnya, sudut 1 dan sudut 5, sudut 2 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 7, sudut 4 dan sudut 8. Jadi kalau sudut satunya 100 derajat, sudut 5 juga 100 derajat. Kalau sudut satunya 100 derajat, sudut 2 berapa? Ingat berpelurus 180, maka sudut satunya 100, sudut 2-nya 80 derajat ya. Nah, bertolak belakang sama. Berarti kalau sudut satunya 100 derajat, sudut 3-nya berapa? 100 derajat juga. Oke, 7.14. Perhatikan gambar. Tentukan nilai X-nya. Nah, X di sini. Nah, berarti ini kita dapat mengerjakan, sebenarnya 3X ini kan bisa pindah ya ke sini. Oke, sekarang Ibu sudah gambar nih di bagian sini. Nah, ini sama. Jadi 3X sini 60 derajat, yang ditanyakan adalah tentukan nilai X. Nah, 3X ini sebenarnya bisa pindah ke sini. Jadi di sini 3X ya. 3X. Kenapa? Karena sudut sehadap. Jadi 3X ditambah berapa? Ini kan jadi sudut berpelurus 180 derajat. 3X ditambah 60 derajat. 3X derajat tambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Kan sudut berpelurus ya. Nah, sekarang 3X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Maka 3X derajat 3X derajat dari 3X kuadrat. 180 derajat kurang 60 berapa? 120 derajat. Maka X sama dengan 120 dibagi 3. X-nya berapa?
40 derajat. Didapat 40 derajat X-nya. Nah, maka sebenarnya 3X ini berapa derajat sih? 3X ini adalah 3 dikali X, 3 kali 40 derajat. Jadi 120 derajat. 120 derajat tambah 60 derajat, 180